Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas masalah editing video melalui Filmorago. Aplikasi ini bisa kalian ambil dari Play Store. Kemudian nanti akan muncul setelah di-download seperti ini ya. Nah, yang seperti ini. Oke. Nah, setelah muncul Filmorago, rekan-rekan semua nanti bisa klik Filmorago-nya dan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Dan di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah proyek-proyek yang disimpan, itu berarti proyek-proyek atau file-file video yang pernah kita buat. Sedangkan untuk yang baru, ini ada tanda plus di sini. Berarti kita akan membuat file-file mentah yang kita ambil untuk dijadikan satu video yang cukup bagus. Nanti di dalamnya ada banyak sekali animasi-animasi atau tampilan-tampilan yang membuat video-video mentah kita itu menjadi lebih baik gitu. Baik, kita mulai masuk ke dalam tanda plus sebagai buat video baru. Oke, di sana banyak pilihan, ada video, foto dan sebagainya. Nah, karena tadi kita mengambilnya menggunakan kamera, otomatis kita memilih file yang ada itu di dalam kamera, jadi bukan dalam screenshot dan sebagainya ya, kecuali memang teman-teman ingin membuat videonya itu berasal dari hasil screenshot, hasil ads record Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Nah, karena di sini contohnya kita mengambilnya dari kamera, kita akan ambil filenya dari kamera. Kita klik. Nah, di sini banyak sekali video-video yang akan kita gabungkan. Baik, kita pilih video awalnya secara berurutan sesuai dengan yang kita inginkan, agar menjadi satu runutan cerita yang menarik gitu, atau yang sesuai dengan kenyataan. Nah, kita klik video yang kita inginkan. Nah, kemudian ada tanda plus di sebelah kanan bawah, bisa kita klik untuk menambahkan file yang akan kita gabungkan. Oke, masuk satu di sebelah kiri warna biru itu, setengah lingkaran itu ada tanda satu warna putih. Lalu kita kembali, masukkan lagi file berikutnya, tambah lagi, masuk lagi ke berikutnya, terus sampai file-file yang kita inginkan sudah masuk semua untuk menjadi target penggabungan. Cukup banyak ya rekan-rekan semua. Kebetulan ini ada beberapa kali tag dari beberapa posisi yang diambil, sehingga cukup banyak file yang akan kita gabungkan. Oke, sudah selesai. Ada 11 file yang akan kita gabungkan menjadi satu file video. Kemudian kita masuk ke dalam berikutnya. Kita klik sebelah kanan atas. Baik, kemudian kita tunggu berapa saat sampai selesai. Baik, nah muncullah seperti ini, gabungan dari beberapa file tayang. Ini masing-masing file yang bulat-bulat bawah itu ya, masing-masing file yang tadi kita pilih. Kemudian di sebelah kanan itu ada tayangan tema, musik, transisi, rasio potong, edit, alat.
itu bisa kita pilih sebagai bahan untuk membuat tayangan-tayangan kita ini menjadi lebih menarik. Baik, kita masuk ke dalam tema ya. Nah, tema ini macam-macam. Ada, kita klik satu persatu ya supaya kita tahu semua. Ini 80S itu maksudnya tahun 80-an ini, era tahun 80-an yang akan memuat tampilan yang seperti ini. Jadi kita sesuaikan tema itu dengan video yang kita punya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, warnanya memang agak jadi sedikit buram ya, karena mengingat tahun 80-an mungkin videonya masih agak kurang bagus kualitas gambarnya. Kemudian di bawahnya itu ada fashion. Kita masuk fashion. Nah, jadi rekan-rekan bisa memilih sesuai kebutuhan tema yang diinginkan. Winter, nah macam-macam juga ya. Chaplin, nah ada cinta, love, ada concert, agak keras musiknya ini. Nah, ini tema anak-anak ini. Dan yang terakhir tema mirror. Agak serem ya. Oke. Kita pilih tidak ada dulu. Sesuai dengan yang awal. Kemudian di sini ada pilihan musik. Ini bisa kita tambahkan di sana. Kita bisa memilih sebagai backgroundnya musik-musik yang ada di sini, atau mungkin kalian semua pengen mendownloadnya, bisa di-download terus dimasukkan juga ke dalam aplikasi ini, mungkin secara otomatis ini. Baik, kita batal saja. Kemudian kita masuk ke transisi. Nah, transisi itu sebetulnya tampilan yang muncul di antara peralihan video yang satu dengan video yang lain. Nah, ini ada tanda plus-plus ya di sana. Ada tanda plus-plus dari video 1 sampai video 11 itu ada tanda plus-plus. Nah, di sini ada preset sebelah kiri. Ini memunculkan jadi tayangan yang muncul antar video. Jadi tidak kelihatan jelas potongan-potongan video, jadi akan muncul secara lebih cantik. Misalkan ya, ini video 1 dan video 2 ada tanda plus. Kita klik ya, berarti posisi dia ada di situ. Nah, ini kita klik black and white. Nah, atau pixelate. Nah, itu tanda, jadi buram. Modelnya buram. Perpindahan videonya itu macam-macam modelnya nih. Nah, ya kita bisa klik sesuai dengan apa yang kita ingin tampilkan. Nah, oke. Nah, begitu sampai video 11 selesai dilakukan transisi. Kemudian kita pindahkan ke yang kedua. Mau yang seperti apa? Misalkan expansion. Oke. Jadi peralihannya nanti akan terlihat. Yang ketiga, VC 4, pixelate. Kelima, bounce. Nah, distort terus sampai selesai agar kelihatan lebih cantik ya. Kalau kita biarkan sesuai dengan aslinya, mungkin jadi terlihat kurang enak ya pandangnya. Nah, oke, selesai. Setelah selesai kita oke di sebelah kanan atas. Baik, selesai. Biasanya umumnya itu kita masuk pada edit alat. Edit alat ini memunculkan tools yang bisa dilihat. Di sini ada potong klip. Potong klip itu kita memotong bagian yang kita tidak inginkan untuk ditampilkan.
sehingga videonya menjadi lebih berbobot muatan muatan kalimatnya itu, muatan tayangnya, kontennya juga. Baik, kita ambil contoh potong klip. Oke, nah tayangannya seperti ini. Jadi kita menginginkan bagian-bagian mana yang akan kita ambil, bisa kita potong. Seumpama memang bagian-bagiannya itu penting semua, ya tentu saja tidak usah dipotong. Ini kelihatannya cukup full ya. Coba yang kedua, video kedua kita tanda panah ke bawah, ini sebelah kiri bawah ya. Untuk yang video masuk video kedua. Nah, video kedua ini. Video kedua kita lihat potongan klip mana yang perlu kita potong. Nah, ini kayaknya terlalu panjang juga ini. Kita cari ya yang sesuai pemotongannya, jangan sampai ada kalimat yang penting untuk ditayangkan malah terpotong gitu. Nanti disesuaikan ya rekan-rekan, pemotongan ini disesuaikan dengan selera atau mungkin dengan kondisi yang ada. Jadi nggak selalu harus sesuai dengan orang lain yang punya selera berbeda mungkin dengan kita. Oke, kita anggap cukup. Nah, kemudian masuk ke klip yang ketiga. Nah, klip yang ketiga ini kita klik lagi potong klipnya. Oke. Oke. Cukup. Kemudian klip yang keempat. Nah, ini kita akan ambil sedikit aja ya. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam klip kelima. Kita potong lagi klipnya. Oke, cukup mungkin. Nah, kita ambil lagi klip yang berikutnya sampai selesai nih.
rekan-rekan semua. Ya. Kita potong klip lagi. Oke. Yang ketujuh, cukup juga. Ternyata masih cukup besar. Video-videonya rekan-rekan semua, kita harus targetkan sekitar 15 video, 15 menit. Oke. Ya. Kita lihat secara total berapa. Target kita 15 menit ini. Oh, masih 15 ya, masih kelebihan 15 detik ini. Kita coba lagi kurangi ya, di klip yang ke yang ini. Coba kita ambil 15 detik karena ini cukup panjang juga ya. Oke. Nah, kita lihat lagi 14.36. Nah, cukup. Kita masuk edit alat ya. Untuk yang lainnya kita bisa masukkan subtitle itu sebetulnya untuk memberikan kata-kata di bawahnya ya, memberikan kalimat, entah itu judul, subjudul, itu terserah. Nah, ini voice over itu kita memberikan suara pada video-video yang kita tayangkan, kita berikan suara-suara tambahan. Terserah rekan-rekan semua. Kemudian audio mixer itu biasanya pada saat kita memberikan suara pada video itu kadang suara dari musiknya itu terlalu besar. Nah, ini bisa dikurangi. Pengaturannya ada di sini. Suara di video bisa kita besarkan kecilkan. Suara musik yang ada di video kita besar kecilkan. Suara mic, suara kita itu yang masuk juga bisa kita kecil besarkan. Oke. Nah, kemudian masuk ke dalam
Yang biasa kita kerjakan adalah judul ya. Seperti halnya judul ini ada macam-macam bentuk animasinya. Nah, rekan-rekan bisa milih salah satunya. Di sini ada banyak sekali contohnya ya. Nah, kita pilih aja salah satu ya. Misalkan di sini romance 2 ya. Nah, ada tulisan tekan untuk menambah judul, itu kita tekan supaya kita bisa menulis judul yang kita inginkan. Misalkan judulnya Taman Balai Kambang Surakarta. Tanggal 8 Februari 2019. Oke. Nah, kita lihat kemunculannya seperti apa. Nah, itulah munculan judul yang akan muncul di awal video milik kita. Oke, kita oke sebelah kanan. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Nanti rekan-rekan bisa menambahkan atribut-atribut, elemen-elemen pernak-pernik di dalam Filmago ini agar video yang kita inginkan itu menjadi lebih baik tayangannya. Kita oke. Lalu bisa kita simpan ya. Setelah itu semua kita simpan. Nah, ini kita akan menunggu cukup lama karena proses penyimpanannya sendiri cukup besar ya, sampai 15 menit. Untuk menyimpan file 15 menit itu cukup lama juga ya. Baik, kita tunggu sampai selesai. Nah, itu di backgroundnya itu kelihatan proses yang sudah kita buat muncul di belakang itu. Di belakang tulisan menyimpan proyek itu muncul video yang sudah kita buat tadi. Jadi rekan-rekan harus cukup bersabar ya untuk menunggu proses editing dan penyimpanan ini selesai. Karena untuk mendapatkan video yang lebih baik itu tentu saja butuh kesabaran, butuh banyak aplikasi mungkin yang rekan-rekan butuhkan untuk lebih memaksimalkan tampilan video yang kita buat. Kita juga bisa mengcombine ya antara video yang kita buat ini dengan aplikasi lain. Kalau ini sudah jadi, kita mungkin ingin menambahkan sesuatu dalam video ini dengan aplikasi lain yang lebih lengkap mungkin, sehingga tampilan pun bisa lebih maksimal. Contohnya dalam YouTube itu juga ada aplikasinya untuk merubah-rubah tampilan ya. Cuma memang di YouTube juga terbatas, tidak seperti halnya di Filmago ini, sehingga kita bisa combine. Nanti pada saat ini video itu sudah kita upload ke dalam YouTube, kita bisa menambahkan tampilan-tampilan yang masih kurang. Misalkan ada teks di tiap-tiap layar gitu ya, yang perlu penekanan kata-kata, itu juga
bisa kita buat di dalam YouTube. Kemudian template atau juga di akhir video itu kita butuh tampilan end screen ya, yang kotak-kotak kecil biasanya muncul di dalam video di akhir yang kita akan klik. Misalkan video-video lain yang bisa kita klik ya, itu akan ngelink. Itu di YouTube ada, tapi di tampilan Filmago saya belum menemukan gitu ya. Jadi memang kita perlu combine dengan yang lain. Nah, ini masih cukup lama ya proses penyimpanannya. Ini aplikasi memang masih sederhana ya teman-teman semua, sehingga kebutuhan yang ada di dalam layar itu masih belum cukup untuk membuat suatu film menjadi lebih maksimal. Tapi dengan adanya Filmago ini, saya lihat menjadi ada kemudahan ya, terutama bagi rekan-rekan yang pemula dalam hal pembuatan YouTube atau pembuatan animasi dalam YouTube. Itu sudah sangat cukup membantu ya, terutama seperti saya waktu belajar pertama kali Filmago ini sangat terbantu karena sangat mudah ya diaplikasikan dalam pembuatan editing video, sehingga saya tidak terlalu sulit untuk merubah atau menambah sesuatu ke dalam video saya. Nah, lama kelamaan dikarenakan kita banyak referensi, banyak melihat di tempat lain, otomatis ada kebutuhan tambahan ya. Nah, kebutuhan tambahan ini yang perlu kita kompilasi dengan Filmago dan aplikasi-aplikasi lain. Saya kira itu. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat lebih banyak referensi, lebih banyak bertanya pada yang lebih mahir gitu ya, aplikasi editing apa yang bisa menjadi bahan rujukan. Baik, kita tunggu sampai proses penyimpanan ini selesai. Sengaja saya tampilkan proses penyimpanan secara real agar rekan-rekan tahu bahwa proses untuk menyimpan itu tidaklah cepat ya, melainkan cukup waktu yang lama untuk kita tunggu. Apalagi kebutuhannya untuk menyimpan file yang 15 menit itu ya seperti ini lamanya itu. Sekitar kebutuhannya juga bisa sampai 5-10 menit lah. Jadi kita tunggu ya.
Oke, proses sudah selesai. Lalu kita simpan ke kamera roll sebelah kanan dari atas nomor 2. Klik proses. Ya, sudah selesai. Nah, proses berikutnya jadi tergantung kita mau masukkan ke dalam apa, mau ke dalam Instagram, YouTube, WhatsApp, Tumblr, Facebook, dan sebagainya. Itu terserah. Dalam hal ini contoh kasus saya akan masukkan ke dalam YouTube. Nah, kita kasih judul sesuai dengan tema yang sudah ada tadi. Ya, ada kesalahan kelihatannya ini, tidak muncul. Kita ulangi ya. Atau kita langsung masuk ke aplikasinya aja ya, aplikasi YouTube-nya. Ini lebih mudah. Oh iya, karena tadi wifi-nya kita matikan ya. Ya. Oke. Ini dia video yang tadi. Kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan ke dalam deskripsinya ini. Terserah rekan-rekan semua.
Oke, sudah siap untuk tayang, klik, sip. Oke, demikian cara pembuatan edit video melalui Filmago. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mendapatkan sesuatu dari tayangan ini, dan lebih bagus lagi kalau bisa menghasilkan video yang lebih mumpuni lah, lebih berkualitas. Kami harapkan juga memang seperti itu. Dengan adanya tayang ini bisa membantu bagi yang pemula terutama. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.